Halo anak-anak kelas 3 SD Santo Yosef. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke, jumpa lagi dengan Ibu Santi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran TIK kelas 3. Untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang mencari informasi menggunakan internet. Oke, siapa yang tahu pengertian internet? Pintar. Internet adalah suatu jaringan besar yang menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Manfaat internet, tentunya kita tahu manfaatnya ketika menggunakan internet, yaitu untuk mendapatkan informasi berupa pengetahuan dengan cepat dan mudah. Bagian A, ini adalah etika berinternet. Siapa yang tahu pengertian etika? Setiap kita bertingkah laku, entah itu di rumah, di sekolah, pasti menggunakan etika. Apa etika? Oke, pintar. Etika adalah sopan santun mengenai hal yang baik dan yang buruk. Dalam menggunakan internet, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menuliskan informasi yang benar. Ketika kita menggunakan internet, kita hanya menuliskan informasi yang benar saja. Tidak boleh menuliskan informasi yang belum tentu kebenarannya. Misalnya berita dari kata orang, itu jangan sampai disebarluaskan. Sebaiknya kita menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Itu akan lebih baik. Yang kedua adalah tidak perlu membagi informasi pribadi. Memang ketika kita menggunakan internet, kita tidak perlu membagikan informasi pribadi kita. Misalnya, menyebutkan keluarga kita siapa-siapa, itu tidak perlu. Oke, yang ketiga, memperhatikan tata hukum dan etika. Dalam penggunaan internet, kita dilarang menyebarluaskan berita bohong atau hoaks. Lalu, dilarang menjelek-jelekan orang lain ketika kita menggunakan internet. Lalu satu lagi, tidak berbicara kotor, entah itu kepada teman, orang tua, atau siapapun, atau orang lain. Yang keempat, menghadapi perbedaan pendapat secara bijaksana. Maksudnya, ketika kita berinternet, jelas internet itu digunakan manusia di seluruh dunia. Perbedaan bangsa, agama, pandangan hidup, budaya, pasti akan berbeda. Kita tidak perlu menanggapi pendapat yang berbeda. Kita harus selalu menjaga agar tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang ada di internet. Kita harus memilih mana yang baik dan mana yang buruk yang akan kita lakukan. Yang kelima, menghargai karya orang lain. Ketika kita menggunakan internet, misalnya mau mengambil karya orang lain. Nah, di situ kita harus mencantumkan nama pencipta atau alamat situsnya. Itu harus. Dengan begitu, kita akan menghargai karya orang lain. Yang keenam, berkomunikasi dengan baik atau secara baik. Artinya, sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa yang benar dan sopan ketika menggunakan internet. Untuk bagian B, di sini adalah mengenal web browser. Ketika kita menggunakan internet, kita tidak tahu teorinya. Kita bisanya hanya menggunakan. Artinya,
kita menggunakan internet hanya bisa mengambil gambar, membuka gambar, atau download game atau yang lainnya, mungkin permainan dan sebagainya. Nah, di sini Bu Santi akan menjelaskan nanti perbedaan antara web browser dengan search engine. Dalam berselancar di internet, kita membutuhkan program yaitu web browser. Jadi, web browser adalah program yang dibutuhkan ketika berselancar menggunakan internet. Itu adalah web browser. Programnya. Contohnya, ada Mozilla, ada Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer. Nah, itu semua adalah web browser. Dalam berselancar, kita bisa memilih web browser yang kita inginkan. Biasa yang sering kita gunakan adalah Mozilla atau Google Chrome. Tetapi untuk yang lainnya mungkin jarang digunakan. Nah, ini adalah ikon web browser. Nah, ini adalah ikon Mozilla Firefox. Dan selanjutnya ini Internet Explorer. Nah, ini adalah semua ikonnya. Ini Google Chrome. Selanjutnya Safari. Lalu satu lagi ini ada Opera. Nah, ini semua adalah ikon web browser. Nah, bagian C menggunakan search engine atau mesin pencari. Nah, sekarang bedanya kita nanti akan tahu. Tidak hanya bisa menggunakan, tetapi tahu artinya. Nah, di sini yang pertama, mencari informasi di internet. Informasi itu apa sih? Siapa yang pernah dengar kata informasi? Artinya apa informasi? Informasi adalah data yang sudah diolah. Informasi biasanya berupa dokumen, data, atau gambar. Yang kedua, mencari gambar atau foto di internet. Nah, kita tahu search engine adalah mesin pencari. Atau artinya di sini halaman web untuk mencari informasi di internet. Nih. Search engine itu sama dengan mesin pencari. Artinya, halaman web untuk mencari informasi di internet. Contohnya, Yahoo, Google, Bing, YouTube. Nah, itu semua adalah mesin pencari. Programnya tadi adalah web browser, lalu mesin pencarinya itu Yahoo, Google, Bing, YouTube, atau mungkin yang lainnya. Nah, biasanya yang sering kita gunakan untuk mencari data, search engine-nya adalah Google yang kita sering gunakan. Oke, selanjutnya, ini adalah ikon Google. Ikon search engine yang Google di sini. Kita bisa mencari data di sini. Lalu, untuk yang Yahoo, ini biasanya seperti ini ikonnya. Nah, kita akan mencari data di Yahoo. Lalu, di sini ada Bing. Nah, search engine-nya seperti ini. Lalu, YouTube. Nah, ini sudah tidak asing lagi. Karena kalau kita nonton video menggunakan YouTube. Oke, selanjutnya, di sini ada contoh langkah mencari gambar dari internet. Yang pertama, kita akan menggunakan web browsernya namanya Mozilla. Boleh menggunakan yang lain. Misalnya Google Chrome atau Safari atau yang lainnya. Yang kedua, search engine-nya, mesin pencarinya, kita menggunakan Google karena sudah tidak asing lagi. Ini sering kita gunakan. Yang ketiga, nanti kita akan buka situs. Di sini situsnya Google ya. Mau menggunakan Wikipedia ya silakan atau yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Nah, misalnya di sini sudah
kita buka situsnya, lalu terbuka seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menuliskan apa yang akan kita cari. Nah, di sini. Misalnya saya mau mencari gambar tupai. Ketika saya search, ini akan terbuka nanti gambar tupainya. Oke, di sini sudah gambar tupainya muncul. Lalu kita pilih gambar mana yang kita akan gunakan. Misalnya kita pilih gambar yang pertama. Oke, ini kita pilih misalnya. Lalu di sini kita tinggal klik gambarnya. Klik kanan, lalu kita klik Save Image As. Nah, di situ kita akan diminta untuk menuliskan nama filenya, lalu kita save kalau sudah. Tetapi kalau kita mau menggunakan HP, karena tiap hari kita menggunakan HP, jadi bisa juga menggunakan HP. Langkah mencari gambarnya mungkin tidak asing lagi, tetapi untuk teorinya kita harus tahu. Yang pertama adalah klik web browser yang kita inginkan, misalnya Mozilla. Lalu yang kedua, klik search engine. Di sini mesin pencarinya kita pilih Google, karena sudah tidak asing lagi. Sama ya, kita menggunakan laptop ataupun HP sama. Nah, di sini kita akan buka situsnya, situs Google-nya. Ketika sudah terbuka, kita akan ketikkan di situ, ketikan gambar yang kita inginkan. Mau tupai atau monyet atau yang lainnya silakan. Misalnya di sini saya kliknya atau gambar yang saya inginkan adalah tupai. Nah, di sini muncul. Tetapi kalau di HP kita tinggal klik kanan. Lalu di sini kita diminta untuk buka atau bagikan atau tambahkan. Ketika kita menginginkan gambar ini, langsung saja kita buka. Lalu nanti akan muncul perintah seperti ini. Unduh gambar, buka gambar, atau yang lainnya. Nah, niat kita di sini kan mau menyimpan. Kalau mau menyimpan, otomatis kalau kita mau menggunakan HP, di sini kita unduh gambarnya. Klik unduh. Ketika sudah klik unduh, di sini nanti kita tinggal simpan, sama seperti menyimpan menggunakan laptop. Ini langsung tersimpan. Kalau menggunakan HP, langsung ke galeri. Oke, lanjutnya. Yang bagian ketiga, di sini menyimpan informasi dari internet. Sama tadi. Ketika langkahnya menyimpan, sama kalau kita mengambil gambar, lalu kalau sudah kita menyimpannya. Nah, ini langkah-langkahnya tadi. Yang pertama, klik web browsernya, lalu search engine, lalu tulis nama gambar, klik gambar, yang terakhir klik kanan pada gambar, lalu pilih save image, yang terakhir tulis nama file lalu save. Oke, kalau sudah, untuk bagian B, bermain sambil belajar dengan internet. Untuk bagian ini saya tidak menerangkan lagi, tetapi kalian sudah tidak asing lagi kalau suruh mendownload game atau mungkin yang lainnya. Nah, di sini dengan menggunakan internet kita dapat mencari informasi yang kita butuhkan. Kita dapat mendownload permainan yang mendidik, misalnya game matematika, bahasa Inggris, IPA, dan yang lain-lainnya. Caranya kita harus menggunakan web browser dan search engine untuk mencari data. Selamat berselancar ya. Selamat berselancar menggunakan internet. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, PJJ hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di PJJ berikutnya. Oke, anak pintar. Terima kasih, sampai jumpa.